Negara dengan seluruh cabang dan kekuatan yang dimiliki menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan. Bukan sekedar kecurangan yang remeh-temeh dan tiada berpola, melainkan kecurangan yang bersifat masif, sistematis, bahkan terstruktur. Lantas apa upaya yang bisa mencegah berulangnya pemilu curang? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kakak Suminta. Selamat pagi, Pak Kakak. Selamat pagi, Yang Jason. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung. Pak Kakak, tadi kalau kita melihat Capres-Cawapres 01 sampai dengan 03 ini kompak untuk mewanti-wanti pemilih curang. Kalau Anda melihat dari KIPP sendiri, apakah memang pemilu 2024 ini potensi kecurangannya begitu besar? Ya, pertama dari preteksnya ya, dari apa-apa yang terjadi di awal-awal, kemudian juga nuansa yang kita tangkap hari ini, itu saya pikir cukup semakin kuat bahwa potensi kecurangan potensial terjadi di pemilu 2024 dan lebih mengkhawatirkan dibanding tahun 2019 atau 2014. Sehingga saya pikir apa yang disampaikan oleh para calon tadi ini merupakan warning buat kita semua, tetapi juga kembali kepada semua pihak ya. Ada aktor negara, aktor penyelenggara, aktor peserta, aktor masyarakat, dan mungkin aktor lain. Nah, semua aktor ini siapa yang paling kuat misalnya? Saya sepakat dengan Bang Jason bahwa aktor negara di dalam berbagai situasi pemilu yang saya kunjungi di Filipina, di Myanmar, di Thailand, itu adalah yang paling kuat dan potensi menjadi merusak lebih besar dibandingkan aktor-aktor lain. Begitu Bang Jason. Baik, ini kalau kita berbicara soal aktor, bahkan saya mau relate dengan survei LSI yang barusan juga ditampilkan. Ada partai politik, ada juga dari tim ses Capres dan Cawapresnya. Kemudian bahkan penyelenggara pemilunya pun ini juga dianggap sebagai pihak yang berpotensi untuk melakukan kecurangan. Nah, pertanyaannya begini, seberapa besar atau seberapa signifikan peran dari kelompok-kelompok atau aktor-aktor tadi dalam melakukan kecurangan pemilu, Pak Kakak? Ya, pertama partai politik itu saya pikir persepsi publik, karena itulah yang dilihat langsung oleh publik di TPS sampai rekapitulasi, termasuk juga pada saat ini. Misalnya kalau kita lihat di baliho-baliho, kita lihat di jalan-jalan, maka partai politik menjadi bagian yang nampak menonjol melakukan misalnya pelanggaran kampanye. Dan kemudian juga pengalaman masyarakat itu melihat bahwa di TPS sampai rekapitulasi selanjutnya, bahkan misalnya sengketa-sengketa yang terjadi baik di Bawaslu maupun di MK nantinya, itu banyak diwarnai oleh partai politik. Jadi pengalaman langsung ini memang partai politik menjadi aktor yang dinilai paling secara kasat mata. Tetapi dalam pengalaman Indonesia termasuk di masa Orde Baru, negara adalah aktor yang paling kuat. Kemudian kenapa penyelenggara pemilu perlu kita waspadai? Karena memang sangat sebanding antara kebijakan negara dengan kemudian pemilu ini suka atau tidak suka akan identik dengan kebijakan negara. Di dalam negara yang represif, maka penyelenggara pemilunya ikut tidak baik juga. Di negara yang demokratis, penyelenggara pemilunya Pak Kakak, jauh lebih baik. Pak Kakak ini menyinggung dari tadi negara ini punya power yang besar untuk kecurangan pemilu. Negara ini siapa nih maksudnya? Secara spesifik siapa yang ingin di river atau yang disebut? Ya, negara tentu saja dalam hal ini kekuasaan ya. Kekuasaan penyelenggara negara, dan sebenarnya KPU, Bawaslu, DKPP itu adalah penyelenggara juga. Hanya mereka khusus di bidang kepemiluan. Maka ketika kita bicara negara, aktornya adalah pemerintah. Nah, sayangnya kita melihat dua fenomena. Pertama, ya secara langsung kita perhatikan pemerintah, khususnya presiden. Ini kita perhatikan cukup kuat dikesankan oleh publik bahwa cawe-cawenya itu dinilai bagian dari, sudah ditegaskan juga oleh Pak Jokowi, itu kampanye. Nah, masalahnya apakah dalam rangka itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum? Kita bahas nanti. Nah, satu lagi, ini soal aparatur sipil, militer, TNI. Nah, aparatur ASN ini sudah jelas ada larangannya. Tidak boleh menjadi bagian dari pemenangan atau merugikan pihak tertentu. Kemudian kita perhatikan juga
apa ya, preteksnya itu, ini kan hanya 14 hari kita menuju ke arah pemungutan suara. Artinya ada kondisi prolog yang dinilai potensial terjadi di bilik suara maupun mempengaruhi apa yang terjadi di bilik suara. Misalnya soal bansos, apakah digelontorkan dengan benar, kemudian ada insiden juga ketika di bansos ini kemudian ada gambar paslon tertentu, kemudian juga APH, aparatur penegak hukum, apakah sudah berposisi sebagai aparat yang netral, karena kalau misalnya apa yang kita dengar sebelumnya atau baca sebelumnya bahwa ada kepala-kepala desa yang dipanggil terkait dengan dana desa, yang saya pikir ini kalau di tengah-tengah nuansa politik pemilu sebaiknya cukup hati-hati aparatur penegak hukum, termasuk juga insiden-insiden lain, insiden Boyolali misalnya. Nah, netralitas ini menjadi penting karena memang power penyelenggara. Ya, Pak Kakak artinya memang ya, Pak Kakak artinya memang isu netralitas ini menjadi isu yang paling krusial di pemilu 2024 ini jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di 2019 dan pemilu lainnya. Iya, sangat krusial. Termasuk juga kalau tadi kita bicara tentang penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Ini disorot oleh publik jauh lebih besar dibandingkan 2019. Misalnya kita perhatikan mulai dari pendaftaran partai politik ya, kita mereview agar nanti kita cari benang merahnya. Pendaftaran partai politik, kemudian juga pendaftaran calon anggota legislatif, calon presiden, dan seterusnya. Kemudian juga MK ini bagian dari pemilu yang sangat strategis. Dan kita tahu tentang putusan 90 MK yang oleh MK kemudian dinilai ada atau diputuskan ada cacat etik yang sangat berat untuk mantan ketua dan cacat etik untuk seluruh anggota MK. Jadi penyelenggara pemilu termasuk DKPP punya catatan. Baik, Pak Kakak, selain isu netralitas, ada juga bentuk atau pola kecurangan pemilu yang saat ini memang nampaknya tertunjukkan di depan publik. Mulai dari misalnya pengerusakan alat peraga kampanye sampai dengan ada dari kuasa seperti KPU dan Bawaslu yang dianggap juga tidak punya gigi atau tidak punya taring begitu Pak Kakak? Ya, kalau kita perhatikan bahwa pertama KPU ya, yang saya agak tekankan nanti mungkin lebih dieksplor adalah terkait dengan sistem informasi KPU. Ini nanti kita bahas. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita apa yang Bang Jason sampaikan tadi, itu mengapa publik melihat bahwa KPU seakan-akan menjadi bagian dari potensi kecurangan, khususnya tanggal 14 Februari. Pertama, kalau kita perhatikan KPU saat ini relatif lebih tertutup dibandingkan dengan KPU tahun 2019 dalam pemilu 2019. Misalnya kami sebagai pemantau pemilu tidak mudah untuk mengakses soal silon, tidak untuk mengakses soal sipol. Nah, yang kita khawatirkan adalah yang tadi kita sampaikan, kita publik, bahkan media, atau bahkan Bawaslu, itu juga akan sulit untuk mengakses Sirekap. Ini yang paling penting ya, ini mahkotanya adalah Sirekap. Nah, kemudian Bawaslu sendiri, nampaknya Bawaslu, kami sudah melaporkan beberapa kasus, setidaknya ada 3 laporan, dan 2 diantaranya tidak diregister, dengan alasan 1, tidak memenuhi syarat formal, kemudian satunya tidak memenuhi syarat material. Tapi ini kalau kami perhatikan Bawaslu terlalu normatif dan nampaknya juga terlalu soft sehingga jadi anggap ya macan ompong seperti itu. Pertanyaan terakhir saya, apakah di masa sekitar kurang lebih 2 pekan lagi sampai dengan pemilu ini masih bolehkah rakyat ini percaya kepada kapabilitas dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, jika memang nanti ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran? Ya, tentu saja dengan syarat ya. Rakyat, kalau dalam teori, secara teoritis, ketika penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara potensial untuk melakukan kecurangan, menjadi bagian dari yang melakukan kecurangan, maka
ada satu aktor yang masih bisa melakukan, yakni rakyat untuk menjaga. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang dibutuhkan. Pertama adalah soal kesadaran publik yang cukup kuat terhadap proses politik dan pemilu. Sayangnya ini juga lemah. Kami sebagai pemantau pemilu merasakan ini. Kedua adalah partisipasi yang masif dari rakyat. Jadi kesadaran dan partisipasi yang masif. Saya pikir kita masih punya waktu melalui media misalnya Metro TV saat ini terus melakukan pendidikan politik yang memang tertinggal. Baik KPU, Bawaslu, pemerintah juga tidak melakukan pendidikan politik secara utuh. Begitu. Baik. Jadi kita berharap memang rakyat. ya, kekuasaan tertinggi memang ada di tangan rakyat. Rakyat yang juga punya kuasa untuk melakukan kontrol dan juga pengawasan. Walaupun tadi seperti dikatakan oleh Pak Kakak, negara ini juga punya power dalam menciptakan sebuah celah untuk menciptakan pemilu yang tidak netral. Terima kasih Pak Kakak Suminta telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.